Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuwuruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 10 November 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Kita diingatkan bahwa kerinduan dan tujuan hidup kita bisa menjadi inspirasi dan alasan untuk selalu bersatu. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa kerinduan dan tujuan hidup kami yang satu dan sama bisa jadi inspirasi dan alasan untuk bisa bersatu. Karena itu kami mohon, gerakanlah hati dan pikiran kami untuk selalu fokus pada kerinduan dan tujuan yang sama itu, agar kami boleh meraihnya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dimuliakanlah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadikanlah kerinduan dan tujuan hidup kita sebagai inspirasi dan alasan untuk selalu bersatu. Lewat Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus Kristus sendiri merasa tersentuh hatinya di saat 10 orang kusta menemuinya. Mereka tinggal agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Ada beberapa alasan menarik yang kita amati dalam kisah hari ini. Dan bagus sekali kalau kita ambil maknanya untuk hidup kita. Yang pertama, di antara mereka ada 1 orang Samaria, sementara 9 yang lain adalah orang Yahudi. Pengalaman hidup memampukan mereka untuk hidup bersatu sebagai saudara. Padahal dari segi budaya, mereka seharusnya tidak bisa tinggal bersama-sama. Tetapi karena mengalami nasib yang sama, yaitu dikucilkan karena sakit kusta, maka mereka bisa hidup berdampingan secara damai. Pesan untuk kita, janganlah jadikan perbedaan pandangan atau budaya atau keyakinan sebagai alasan untuk memisahkan diri dari sesama. Tetapi jadikanlah
kerinduan dan tujuan hidup kita, yaitu keselamatan dan kebahagiaan hidup kita, baik yang bersifat sementara, yaitu sekarang maupun di masa datang, sebagai inspirasi dan alasan untuk selalu bersatu, bergandengan tangan, berteriak meminta bantuan, baik dari sesama maupun dari Tuhan. Yang kedua, mereka tetap punya kerinduan dan harapan untuk sembuh. Kerinduan dan harapan itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Pesan untuk kita, janganlah cepat putus asa dikala kita alami penderitaan. Perbaruilah harapan dan kerinduan kita setiap hari. Tekunlah dalam iman dan berdoalah selalu. Cepat atau lambat, Tuhan akan memenuhi harapan dan kerinduan kita. Yang ketiga, mereka percaya bahwa Kristus bisa menyembuhkan mereka. Didorong oleh iman akan Kristus, maka secara bersama-sama mereka berteriak memohon belas kasihan Yesus Kristus. Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus mendengarkan mereka dan menyuruh mereka, katanya, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mendengar perintah Tuhan, maka pergilah mereka kepada imam. Dalam perjalanan, mereka alami kesembuhan. Pesan untuk kita, iman dan perbuatan akan menyelamatkan kita. Kita boleh mengimani Tuhan, tetapi kalau iman tidak didukung dengan perbuatan nyata, maka sia-sialah iman kita. Dan yang keempat, yang terakhir, sesudah mengalami kesembuhan, cuma satu yang datang menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih. Ucapan terima kasih adalah ungkapan iman dan kerendahan hati. Pesan untuk kita, di saat kita alami kesuksesan, kembalilah kepada Tuhan. Sampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepadanya. Ucapan syukur dan terima kasih adalah salah satu bentuk ungkapan iman kita, bahwa kita jadi baik karena Tuhan selalu membantu kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jadikanlah kerinduan dan tujuan hidup kita sebagai inspirasi dan alasan untuk selalu bekerja sama dan bersatu. Bersabarlah dalam penderitaan sambil memperbarui iman dan harapan lewat doa. Janganlah lupa sampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan di saat kerinduan kita terpenuhi. Kita berdoa, semoga Tuhan pencipta kita selalu menyatukan kita sebagai saudara, apapun latar belakang pendidikan, ras, dan agama kita. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.